Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1631. Sebenarnya, aku tidak tahu, dan aku tidak yakin. Ye-Shikai memang tidak begitu yakin. Masih pepatah lama, jika raja ingin rakyatnya mati, rakyatnya harus mati. Jika dia tidak mati, dia tidak setia. Jika Miwen memberi perintah dan secara khusus memintanya untuk pergi berperang, apakah dia berhak menolak? Tentu saja tidak. Tentu saja, dia juga bisa berpura-pura sakit dan tetap di tempat tidur, tetapi Miwen tahu identitasnya dengan jelas. Bagi seorang kultivator, penyakit biasa tidak ada, dan dia tidak bisa menipu Miwen. He Linghan juga menyadari situasi Ye-Shikai. Meskipun ia juga ingin suaminya tetap di sisinya, bagaimanapun juga ini adalah era monarki. Dengan kata lain, selama mereka berada di wilayah Miwen, jika ia tidak senang, ia bisa membunuh siapapun hanya dengan satu kata. Jika Miwen memaksa Ye-Shikai berperang, ia hanya bisa setuju. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah berdoa di kuil agar pertempuran di garis depan berjalan lancar. Setelah sarapan, suasana hati mereka berdua sedang buruk. Hingga saat ini, Miwen tidak berniat memanfaatkan Ye-Shikai. Namun, ini juga karena, hingga saat ini, Huo Ziqing belum mengirimkan laporan militer mendesak untuk meminta bantuan. Bahkan mengirimkan Wan Qiyuan untuk dukungan pun merupakan saran Ye-Shikai. Namun, selama Huo Ziqing mengirimkan laporan pertempuran, meskipun ada sedikit kecenderungan situasi perang akan berbalik, Miwen akan selalu menjadi pilihan utamanya. Ketika baru kembali dari Nanyang, Miwen memberinya cuti, 3 bulan, dan juga mengatakan bahwa ia akan mengakhiri pertempuran melawan Basu dalam waktu 3 bulan, atau lebih tepatnya, menaklukkan seluruh wilayah kedua Kabupaten Basu dalam waktu 3 bulan. Linger, kalau suatu hari nanti. Maksudku, kalau aku direkrut ke garis depan, kau tak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Apa kau lupa kalau aku seorang kultivator? Sekalipun aku dikepung, tak seorang pun bisa berbuat apa-apa padaku. Ye-Shikai melihat sekeliling dan menyadari tak ada yang melihatnya, jadi ia membungkuk dan berbisik di telinga He Linghan. Sekalipun aku kalah dalam pertempuran, aku akan kembali. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tidak peduli dengan hal lain. Inilah yang Ye-Shikai pikirkan dalam hatinya. Meskipun agak egois, itu juga benar. Ia seorang kultivator. Di tengah kekacauan pasukan, kekuatan batinnya cukup untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi mustahil baginya untuk mengalahkan 100.000 orang sendirian. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk berjuang atau mempertahankan negara sendirian. Jika ia benar-benar kalah dalam pertempuran, dan mengalami kekalahan telak, maka ia hanya akan memilih He Linghan. Lagi pula, negara ini bukan miliknya, melainkan istrinya. Suamiku, selama kita bersama, aku rela pergi ke ujung bumi. He Linghan mengangguk. Baiklah, mari kita cari tempat terpencil di mana tidak ada yang mengenal kita dan kita bisa hidup dengan damai. Jenderal Ye, bagaimana kabarmu? Apakah ada laporan militer yang mendesak? Ye-Shikai datang ke kantor pemerintahan, di mana terdapat banyak menteri dan jenderal, dan semua orang sibuk. Ada puluhan ribu orang yang bertempur di garis depan, dan banyak sekali orang yang khawatir di belakang mereka. Melapor kepada Jenderal Ye, laporan militer hari ini belum sampai, dan belum ada laporan yang dipercepat juga. Tuan telah mengeluarkan perintah untuk menambah pos-pos di sepanjang jalan agar laporan mendesak dapat sampai secepat mungkin. Saya perkirakan, laporan itu akan segera sampai. Seorang prajurit menjawab. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Ye-Shikai mengangguk, menggeser kursi kecil, dan duduk di sebelahnya, memperhatikan para menteri yang sibuk di sini. Beberapa desa di sebelah barat kota telah mengumpulkan total 6.000 dan gandum. Biro Persenjataan telah mengirimkan lebih dari 2.000 set persenjataan. Dan bagian utara kota. Ye-Shikai mendengarkan dari samping. Makan, minum, buang air besar, dan buang air kecil lebih dari 100.000 orang di garis depan semuanya harus diurus oleh garis belakang. Tidak heran mengapa para menteri ini tampak begitu sibuk. Saat masih di pasukan Qin, Ye-Shikai juga tahu sedikit tentang logistik dan perbekalan. Jika makanan diangkut sejauh 1.000 mil, maka dari 10 kantong makanan, hanya tersisa 5 kantong ketika sampai di garis depan, dan sisanya akan habis di perjalanan. Jika 200.000 batu makanan diangkut ke garis depan, maka hanya tersisa 100.000 batu setelah tiba. Dengan pasukan lebih dari 100.000 orang di garis depan, itu hanya cukup untuk mendukung mereka selama 1 atau 2 bulan paling lama.
Dan perjalanan itu sendiri akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk mengangkut makanan sejauh 1000 mil. Jenderal Ye, kita akan makan siang. Bagaimana kalau Anda kembali dulu? Jika ada laporan militer yang mendesak, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Tidak, aku akan tinggal di sini. Ye Shike menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Para penjaga mengantarkan makanan yang mereka beli dari restoran ke kantor pemerintah. Ye Shike menyelesaikan makan siangnya sambil berdiri di sana. Menurut rencana perjalanan Wan Qiyuan, ia dan pasukan kavaleri seharusnya sudah tiba di Basu. Sebelum berangkat, Ye Shike secara khusus menginstruksikan agar setelah mereka tiba, mereka harus mengirimkan laporan melalui kavaleri. Mungkin, seperti yang dikatakan prajurit itu, utusan itu sedang dalam perjalanan. Ye Shike hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Malam. Laporkan. Laporan, berita penting dari Basu. Bagus. Tepat ketika Ye Shike hendak tertidur, ia tiba-tiba mendengar teriakan tentara di luar pintu. Ia berdiri dan melihat beberapa tentara datang berurutan, dan sepertinya mereka membawa beberapa laporan militer. Coba kulihat. Ye Shike bergegas maju dan menghentikan beberapa orang. Jenis kelamin ya. Berikan padaku sekarang. Ya, ya, ya. Beberapa tentara menyerahkan semua laporan militer. Ye Shike membuka laporan pertama dan cukup beruntung menemukan bahwa laporan itu ditulis oleh Wan Qiyuan. Ye Shike menatap koran militer, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan berangsur-angsur sedih dan muram. Oh tidak, gumam Ye Shike. Laporan militer yang dikirim oleh Wan Qiyuan, oh tidak, seharusnya tidak disebut laporan militer, seharusnya disebut surat permintaan bantuan. 30.000 pasukan Qin menyerang jalur gandum belakang dan menduduki dataran tinggi di kedua sisi jalur tersebut, menghalangi mundurnya pasukan Chu. 100.000 pasukan Chu dikepung di antara beberapa kota. Kavaleri ingin membuka jalur mundur tetapi menderita kerugian besar. Pada saat ini, Ye Shike sudah menebak isi laporan militer yang tersisa. Berikan semuanya padaku. Tapi, Jenderal, laporan militer ini harus diserahkan kepada menteri untuk ditinjau terlebih dahulu. Masalahnya mendesak. Saya perlu bertemu guru secara langsung. Ye Shike tidak menjelaskan dan berbalik. Rumah besar Miwen. Kamu begitu ingin bertemu denganku, apakah terjadi sesuatu lagi? Dalam pertempuran di garis depan, pasukan Qin benar-benar melancarkan serangan mendadak, dan mengerahkan 30.000 pasukan elit untuk menduduki dataran tinggi. Mereka kini telah memotong jalur mundur kita. Huo Ziqing memimpin seluruh pasukan, menggunakan 5 kota sebagai benteng pertahanan. Ye Shike melemparkan laporan militer langsung ke atas meja. Sejujurnya, apa yang ia takutkan benar-benar menjadi kenyataan. Ia khawatir dikepung oleh pasukan Qin beberapa hari yang lalu, tetapi itu benar-benar terjadi dalam 2 hari. Mustahil bagi pasukan pertahanan Basu untuk menghindari pasukan Chu, jadi hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu mereka semua adalah pasukan Qin dari Xianyang. Bab 1632. Bagaimana bisa jadi begini? Miwen tersentak kaget. Ia berdiri terpaku di tempat, menatap laporan pertempuran di tangan Ye Shike, yang berisi surat tulisan tangan Huo Ziqing, yang hanya berisi 4 kata. Situasi pertempuran mendesak. Cepat, kumpulkan pejabat sipil dan militer untuk berdiskusi, kata Miwen tegas. Ye Shike mengangguk, dan sambil berjalan menuju ruang konferensi, ia terus memikirkan solusinya. Meskipun 30.000 pasukan Qin dari Xianyang menghalangi mundurnya pasukan Chu, Huo Ziqing masih memiliki 100.000 pasukan dan tidak menderita kerugian apapun. Ia masih memiliki kekuatan untuk bertempur. Bukanlah mustahil untuk membalikkan keadaan dan menerobos blokade di belakang. Namun, terdapat banyak gunung dan punggung bukit di negeri Basu. Karena pasukan Qin berada di posisi yang tinggi, wajar saja jika mereka mudah bertahan tetapi sulit diserang. Sekalipun mereka bisa menang, itu akan memakan waktu lama dan harga yang mahal. Selain itu, pasukan Qin tidak hanya menghalangi mundurnya pasukan Chu, tetapi juga pasokan makanan. 100.000 pasukan menghabiskan makanan dan rumput dalam jumlah besar setiap hari. Tanpa makanan dan rumput, 100.000 pasukan akan runtuh tanpa perlawanan. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan dan membuka jalur pasokan makanan, tetapi hanya tersisa 20.000 orang tua, lemah, sakit, dan cacat di kota, dan kabupaten-kabupaten di Chu mungkin tidak memiliki pasukan tambahan. Para rekrutan baru masih dalam pelatihan, jadi bagaimana mereka bisa dikerahkan? Tanpa disadari,
Ye Shikai dan Mi Wen sudah memasuki ruang konferensi. Para menteri yang bergegas setelah mendengar berita itu juga membicarakannya. Laporan pertempuran ini dicegat langsung oleh Ye Shikai dari kurir, sehingga para pejabat sipil dan militer tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya, ada laporan militer dari garis depan yang menyatakan bahwa pasukan Qin sedang menyerang jalur gandum belakang Jenderal Huo. Situasinya sangat mendesak. Semuanya, ada saran bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, dia baik-baik saja beberapa hari yang lalu, kok tiba-tiba rute pelariannya terputus. Kota ini kekurangan pasukan sekarang. Saya khawatir akan sulit mengirim bala bantuan. Tepat sekali. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ketika para menteri di bawah mendengar berita itu, mereka semua berbisik satu sama lain, dan semua orang memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menemukan solusi. Apa? Kalian semua tidak punya solusi? Mi Wen tampak kesal. Sejak zaman dahulu, raja-raja yang mampu menyatukan dunia selalu mengandalkan bantuan 3 pahlawan, dan mereka pasti memiliki beberapa menteri yang cakap di bawah mereka. Namun, dilihat dari kinerja beberapa hari terakhir, Ye Shikai merasa tidak ada orang yang luar biasa di antara para menterinya, tetapi mereka juga bukan orang yang tidak berguna. Singkatnya, kebanyakan dari mereka memiliki kualifikasi yang pas-pasan dan kemampuan rata-rata. Dari perspektif sejarah, Mi Wen pada akhirnya akan gagal. Mungkin, kurangnya bantuan dari seorang guru adalah alasan utamanya. Tuanku, Jenderal Huo memimpin sebagian besar pasukan elit kita, termasuk para pengikut langsung Anda, serta pasukan lapis baja dan kavaleri. Menurut pendapat saya, kita harus mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka, bekerja sama dengan mereka dari dalam dan luar, membuka jalan untuk mundur, lalu perlahan-lahan menarik pasukan dari Basu dan merencanakan serangan balik nanti. Tidak, Jenderal Huo sudah menembus 400 mil ke Basu dan merebut 5 atau 6 kota. Sayang sekali kalau mundur sekarang. Tentara Qin pasti akan berjaga-jaga di masa depan, dan akan sangat sulit untuk merebut Basu lagi. Beberapa menteri berdiri dan memulai debat dengan kata-kata tajam, dan suasananya cukup hidup. Ye Shikai berdiri diam di satu sisi. Mi Wen sesekali melirik ke arahnya. Jelas ia ingin meminta pendapat Ye Shikai, tetapi sejujurnya, ia benar-benar tidak punya cara. Praktisi bukanlah penyihir, dan mustahil bagi mereka untuk memanggil jutaan prajurit hanya dengan satu uluran tangan. Tanpa pasukan, ia tidak punya cara. Jenderal Ye pernah meraih kemenangan besar di Nanyang. Aku ingin tahu, apakah kau punya saran? Melihat Ye Shikai enggan bicara, Mi Wen tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Mengikuti kata-kata Mi Wen, mata semua orang tertuju pada Ye Shikai di sudut. Jenderal Ye telah memusnahkan Zheng Lang di Nanyang, mengalahkan Wang Li, menggemparkan dunia, dan memperkuat kekuatan militer negara Chu kita. Sekarang adalah saat yang kritis. Jenderal Ye harus punya tindakan balasan. Beberapa menteri menyanjung, membuat Ye Shikai sulit untuk mundur sejenak. Sepertinya ia harus mengatakan sesuatu. Ahem, saya tidak punya saran yang bagus, tapi 100.000 pasukan Chu Jenderal Huo adalah modal kita. Menurut pendapat saya, kita tidak boleh kehilangan satu pun dari mereka. Kalau tidak, bahkan jika kita merebut 2 wilayah Basu, tanpa 100.000 orang ini, kita akan kehilangan kekuatan utama kita, dan kemudian kita akan kehilangan kemampuan untuk bersaing dengan pasukan Qin. Jadi, maksudmu kau ingin mengirim pasukan untuk menyelamatkan? Tanya Mi Wen balik. Itu benar. Jenderal Ye, mohon maaf karena saya bicara terus terang, tetapi saat ini pasukan di kota tidak cukup. Jika kita ingin mengirim pasukan untuk menyelamatkan, saya khawatir persiapannya akan memakan waktu lama. Saat itu, seorang menteri berdiri untuk mengajukan keberatan. Para rekrutan baru saja mulai berlatih dan baju zirah serta senjata mereka belum lengkap. Mereka sama sekali tidak bisa berangkat. Ya, lagi pula, makanan dan pakan ternaknya belum disiapkan sepenuhnya. Dalam situasi saat ini, semua menteri terbagi menjadi 2 faksi. Satu faksi menganjurkan perang dan segera mengirim pasukan untuk menyelamatkan. Faksi lainnya menganjurkan menunggu hingga pasukan terlatih, dan baju zirah, senjata, serta makanan dikumpulkan sebelum berangkat. Selama periode ini, Huo Ziqing akan memimpin pasukan berkekuatan 100.000 orang untuk berjaga di tempat semula, mengandalkan beberapa kota kuat dan sisa perbekalan militer untuk bertahan. Ye Shikai lebih condong ke yang pertama. Kecepatan adalah kunci dalam perang. Penundaan akan membawa perubahan. Jika ditunda lebih lama lagi,
moral pasukan akan cepat atau lambat tidak stabil, dan situasi akan sulit dikendalikan. Namun, memimpin sekelompok prajurit yang tidak terlatih dengan baju zirah dan senjata yang tidak lengkap untuk melawan pasukan elit Qin dari Xianyang sama saja dengan mencari kematian. Para menteri berdebat sepanjang pagi tetapi tidak dapat mencapai keputusan apapun, sehingga mereka akhirnya berpisah dengan hubungan yang buruk. Apa kau benar-benar tidak memikirkan solusi? Setelah meninggalkan ruang konferensi, Mi Wen menemui Ye Shikai secara pribadi dan bertanya. Kau pikir aku membuatmu penasaran? Ye Shikai menghela napas, kalau memang ada solusi yang baik, aku pasti sudah mengatakannya di ruang rapat sejak lama. Tanpa tentara, semua kata yang kau ucapkan hanyalah omong kosong. Seperti kata pepatah, juru masak yang baik tidak bisa memasak tanpa nasi. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita tidak mengirim bala bantuan? Aduh, biarkan Huo Ziqing memimpin pasukan untuk membuka rute mundur terlebih dahulu. Untuk pasukan yang jumlahnya ratusan ribu, kita lebih baik kehilangan setengahnya daripada memotong pasokan makanan mereka. Ye Shikai mendesah. Bukankah itu berarti ekspedisi melawan Basu telah gagal? Mi Wen, oh tidak, tuanku, kehilangan puluhan ribu prajurit lebih baik daripada musnah total. Ada keuntungan hanya ketika ada kerugian. Jika kau tidak melepaskannya sekarang, cepat atau lambat kau tidak akan bisa menangkap siapapun, saran Ye Shikai. Benarkah tidak ada cara lain? Mi Wen masih agak ragu. Dia tidak akan pernah menarik pasukannya kecuali benar-benar diperlukan. Bab 1633. Sepertinya ini satu-satunya cara. Aku sudah membaca semua informasinya. Huo Ziqing membawa total 50.000 si gandum dan rumput saat ekspedisi. Kemudian, 50.000 hingga 60.000 si lainnya dikirim satu persatu, sehingga totalnya sekitar 100.000 si gandum dan rumput. Sekarang pasokan makanan terputus dan tidak ada persediaan barang, gandum dan rumput ini seharusnya bisa bertahan lebih dari sebulan. Jika digunakan dengan hemat, hanya akan bertahan 2 bulan. Setelah 2 bulan, mereka harus membunuh kuda perang mereka untuk memuaskan rasa lapar, dan kemudian dalam beberapa hari. Mereka akan mulai hancur, para prajurit akan memberontak, mereka akan merampok rakyat, membunuh dan membakar, dan kehilangan kendali sepenuhnya. Ye Shikai menganalisis. Sudah sebulan berlalu. Itu berarti Jenderal Huo harus menarik pasukannya paling lama sebulan lagi. Tapi sekarang tentara Qin berada di posisi dominan dan telah menghentikan jalan mundur kita. Bahkan jika kita ingin mundur, kita membutuhkan persetujuan tentara Qin, balas Mi Wen. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Ye Shikai balik. Daripada mengalahkan pasukan Qin di belakang, lebih baik maju dengan berani. Seluruh pasukan terus maju. Selama kita bisa menaklukkan 2 wilayah Basu dalam sebulan, akan ada hasil bumi, makanan, dan rumput yang melimpah di sana, yang akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pasukan. Tidak, terlalu berisiko. Ye Shikai langsung membalas setelah mendengar ini, terlalu berbahaya untuk melakukannya. Basu dibentengi oleh gunung dan sungai. Terlalu sulit untuk menaklukkannya dalam sebulan. Bahkan jenderal terbaik di dunia pun mungkin tidak mampu melakukannya. Saat itu tiba, Basu belum ditaklukkan, dan makanan serta rumput akan habis. Pada saat itu, kita tidak bisa maju maupun mundur, dan pasukan akan musnah. Cara menggunakan pasukan adalah dengan mengambil risiko. Selama kita bisa menaklukkan Basu, situasi keseluruhan akan ditentukan. Sekalipun kita membayar harga yang lebih tinggi, itu tidak masalah. Sekalipun 70.000 atau 80.000 orang tewas, selama kita memiliki wilayah, saya tidak khawatir tidak akan ada yang menambah pasukan. Kau, Ye Shikai dipenuhi amarah. Kau mempermainkan nyawa 100.000 saudara. Jika kita tidak bisa menggulingkan dinasti Qin, puluhan ribu orang akan mati setiap hari. Lebih baik menderita sakit yang singkat daripada yang lama. Jika Anda bisa mengorbankan nyawa 100.000 orang demi perdamaian dunia, bukankah Anda bersedia melakukannya? Jika harga perdamaian dunia hanya bisa diukur dengan nyawa, maka dunia ini adalah api penyucian, gumam Ye Shikai. Kedamaian dunia tak pernah bisa dibeli dengan sedikit nyawa. Bayangkan, ketika sebuah meteorit jatuh di Dongjun, Kaisar pertama berpikir bahwa dengan membunuh orang-orang di dekat meteorit itu, ia dapat memblokir kata-kata palsu tersebut dan membawa perdamaian ke dunia. Nyatanya, pembantaian itu justru membangkitkan perlawanan dari rakyat, yang merupakan akar penyebab kekacauan di dunia. Mi Wen, tolong dengarkan nasihatku dan biarkan Huo Ziqing kembali. Tidak, aku tidak bisa menyerah begitu saja, kata Mi Wen dingin.
Nada bicara Ye Shikai hampir memohon, tetapi sama sekali tidak berpengaruh. Jika kau memintanya untuk menarik pasukannya, aku berjanji padamu bahwa lain kali aku akan secara pribadi memimpin pasukan untuk menaklukkan Basu. Apa katamu? Ku bilang, asal kau setuju menarik pasukan, aku akan memimpin pasukan untuk menaklukkan Basu lain kali. Ye Shikai mengatakannya dengan tenang, tetapi hatinya bimbang. Ia sebenarnya tidak ingin memimpin pasukan untuk menaklukkan lagi, tetapi sekarang tampaknya ini satu-satunya cara untuk meyakinkan Mi Wen. Apa kau serius? Tatapan tajam terpancar di mata Mi Wen. Awalnya ia ingin Ye Shikai memimpin pasukan dalam ekspedisi ke Basu ini, tetapi ia sudah menjanjikan Ye Shikai liburan, 3 bulan, jadi ia hanya bisa membiarkan Huo Ziqing memimpin pasukan. Sekarang, Huo Ziqing berinisiatif menawarkan diri untuk memimpin pasukan berikutnya, dan itulah yang diinginkan Mi Wen. Tidakkah kau berharap begitu? Ye Shikai bertanya balik. Baiklah, kalau begitu, aku janji. Mi Wen tersenyum tipis, berbalik, dan berjalan keluar. Sesampainya di pintu, ia menoleh. Kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan ikatannya. Kau tak bisa mengingkari kata-katamu. Jangan khawatir. Pemerintah. Sekarang tentara Qin telah memutus semua rute mundur kita. Bahkan jika kita ingin mundur, aku khawatir tidak ada jalan. Jika kita menyerbu kamp mereka yang didirikan di dataran tinggi dan memaksa keluar, akan ada banyak kerugian. Ye Shikai melihat peta dan merasa sedikit malu. Dia sudah mengetahui situasi spesifik dari laporan pertempuran Wan Qiyuan. Tentara Qin bergerak sangat cepat dan mendirikan kamp serta pos pemeriksaan di sepanjang jalan. Tidak akan mudah untuk menerobos masuk dengan paksa. Bagaimana, sudahkah kau memikirkan solusinya? Pada saat itu, Mi Wen juga datang dan berkata, saya telah mengeluarkan perintah mendesak, meminta Jenderal Huo untuk membuka rute mundur dan segera menarik pasukan. Mereka hanya memiliki 30.000 orang, dan mustahil mereka bisa mengalahkan pasukan kita. Mampu menang dan bertarung dengan baik adalah dua hal yang berbeda. Meskipun hasilnya sama, aku ingin lebih banyak saudara pulang. Ye Shikai memutar matanya dan bergumam. Ia berbeda dari Mi Wen. Dibandingkan dengan tuan yang ceroboh ini, ia bisa dibilang cukup hati-hati. Bahkan jika itu bisa menyelamatkan 100 saudara dari kematian, ia akan membuat rencana baru, asalkan efektif. Baiklah, kalau begitu apakah kamu punya ide bagus? Tanya Mi Wen balik. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan cara untuk menghindari blokade tentara Qin, jawab Ye Shikai. Itu tidak mungkin. Aku sudah melihat peta ini berkali-kali, dan ada pasukan Qin di semua rute mundur, Mi Wen langsung membalas. Hanya karena tidak ada di peta, bukan berarti tidak ada di dunia nyata. Faktanya, peta hanyalah pengantar ke lingkungan yang sebenarnya. Semakin akurat petanya, semakin detail pengantarnya. Namun, mustahil untuk lengkap, jelas Ye Shikai. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Aku ingin pergi ke sana sendiri, kata Ye Shikai tegas. Tidak ada pasukan tambahan di kota ini. Kau seharusnya tahu ini. Kau salah paham. Aku tidak akan memimpin pasukan besar untuk menyelamatkan, tapi pergi sendiri. Ye Shikai menggelengkan kepala dan mengangkat satu jari. Apa? Pergi sendirian? Itu sama sekali tidak mungkin. Itu bukan kedai teh, itu medan perang. Oke, kau pikir aku tidak tahu itu medan perang? Ye Shikai melambaikan tangannya. Jika kau pergi sendirian dan ditemukan oleh pasukan Qin, bahkan seorang kultivator pun pasti akan berada dalam bahaya. Justru karena bahaya itulah aku ingin pergi sendirian. Jika aku membawa pengawal, bukankah itu sama saja dengan memberitahu tentara Qin bahwa aku adalah Jenderal Chu? Sebaliknya, jika aku pergi sendirian, menyamar sebagai dokter keliling, tentara Qin tidak akan bisa menemukanku, jelas Ye Shikai. Apakah ini benar-benar mungkin? Lebih aman berpura-pura menjadi dokter rakyat daripada memakai seragam jenderal. Lagi pula, aku tahu beberapa keterampilan medis. Aku tidak menyombongkan diri. Selama aku melepas seragam jenderalku dan memakai pakaian biasa, aku akan menjadi dokter sungguhan. Baiklah, hati-hati di jalan. Yah, hanya saja. Sebelum aku pergi, aku harus kembali dan menjelaskannya pada Linger. Bab 1634. Ye Mansion. Suamiku, kau kembali. Begitu aku memasuki rumah, He Linghan datang menyambutku dengan raut wajah penuh harap. Masih tertinggal. Kamu lapar. Aku akan meminta pelayan untuk menyiapkan sesuatu untuk dimakan. He Linghan menyela Ye Shikai sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Tidak apa-apa, aku tidak lapar.
Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Ia sedang mengatur kata-kata dalam benaknya, memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Helinghan. Awalnya, ia tidak berencana untuk pergi, tetapi sekarang garis depan sedang dalam krisis besar, dan ada 20.000 hingga 30.000 saudaranya di dalam. Jika ia tetap tinggal di kota Lingxiang dan tidak melakukan apa-apa, rasanya tidak masuk akal. Jadi, ia harus pergi. Di sisi lain, ia juga cukup percaya diri. Lagi pula, kekuatan batinnya telah pulih, dan prajurit biasa sama sekali bukan tandingannya. Bahkan, seni cloning saja sudah cukup untuk membantunya melarikan diri dari pasukan. Terlebih lagi, dengan begitu banyak harta di dalam cincin penyimpanan, mengambil salah satunya saja sudah cukup baginya untuk lolos dari bahaya. Namun, meskipun ia seorang dewa dengan kekuatan magis, di mata Helinghan, ia hanyalah seorang suami biasa. Orang normal pasti akan menghadapi bahaya. Suamiku, kau terlihat sangat buruk. Apa kau kurang istirahat? Helinghan sangat peka terhadap kelainan itu. Ye Shikai tampak sangat khawatir, dan kata suram hampir terpatri di wajahnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Linger. Ye Shikai tiba-tiba mengatakan sesuatu dan menghentikannya. Ada apa? Aku ada urusan akhir-akhir ini, jadi aku mungkin harus keluar sebentar, jadi. Suamiku, kamu mau keluar? Tanya Helinghan langsung, membuat Ye Shikai merasa bimbang. Dia memang perlu keluar, tapi dia tidak mau mengakuinya secara terang-terangan. Setidaknya dia harus menemukan alasannya. Saya punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Saya baru saja membicarakannya dengan tuanku. Kalau begitu, kau masih harus pergi. Katakan padaku, berapa lama kau akan pergi? Suara Helinghan berubah dingin. Ia pasti sangat kecewa saat ini. Kira-kira sebulan. Ye Shikai segera menjelaskan, Linger, ini benar-benar masalah yang mendesak. Kuharap kau bisa mengerti. Ya, aku berjanji akan menemanimu selama 3 bulan, tapi rencana selalu tak bisa mengikuti perubahan. Ye Shikai takut Helinghan akan marah, dan menyadari bahwa ia salah, ia segera menghiburnya. Aku berjanji padamu, saat aku kembali kali ini, aku akan tetap di sisimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Baiklah, kalau kau mau pergi, pergi saja. Kenapa banyak bicara? Helinghan melemparkan potongan bambu di tangannya langsung kepadanya, lalu berbalik dan hendak pergi. Linger, teriak Ye Shikai 2 kali, tetapi Helinghan mengabaikannya dan langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan tidak membiarkan siapapun masuk. Jelas sekali dia marah. Tidak heran. Helinghan tidak senang karena sebelumnya dia berjanji 3 bulan, tetapi sekarang dia akan mengingkari janjinya. Selain itu, dia kembali ke kamar dengan marah, bukan hanya karena Ye Shikai mengingkari janjinya, tetapi juga karena Helinghan tidak ingin Ye Shikai melihat air matanya. Bagaimana, sekarang aku terlihat seperti dokter keliling. Ye Shikai berbalik dan menunjukkan pakaian barunya di depan para pelayan. Ia mengenakan gaun putih, sepatu kain, dan topi kain, serta kotak obat kayu persegi yang disampirkan di pinggangnya. Di dalamnya terdapat 1 set jarum perak, beberapa obat luka, beberapa obat untuk mengobati pilek, dan beberapa pil serta salep yang berserakan. Semua ini disiapkan oleh para dokter yang ia minta untuk periksa di klinik. Ia juga membawa beberapa kebutuhan sehari-hari di punggungnya. Tepat. Ya. Para pelayan pun sependapat, sebagian karena mereka ingin menyanjung tuan mereka, tetapi mereka juga mengatakan yang sebenarnya. Pakaian Ye Shikai memang membuatnya tampak seperti dokter keliling. Guru, saya punya beberapa saran. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Tidak masalah, kata Ye Shikai dengan tenang. Tapi, aku khawatir aku mungkin menyinggung kepala keluarga. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyalahkanmu. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak perlu khawatir. Baiklah, maafkan aku karena telah menyinggungmu. Pelayan itu mengulurkan tangan dan mengambil segenggam tanah dari pot bunga di sebelahnya, lalu menghampiri dan mengoleskannya ke tubuh Ye Shikai. Apa yang kau lakukan? Meskipun gaun panjangnya berlumuran lumpur, Ye Shikai tidak marah. Ia hanya penasaran dengan apa yang akan dilakukan pelayan itu. Lapor kepada tuan, para tabib keliling di desa berkelana ke seluruh negeri dan tubuh mereka pasti akan kotor terkena kotoran. Jika hujan, mereka tidak bisa mengeringkan pakaian mereka, jadi biasanya mereka memakai pakaian kotor selama beberapa hari, jelas pelayan itu. Begitu. Kau memang bijaksana. Akulah yang tidak menghubungkan titik-titiknya.
Seorang dokter keliling yang sibuk tidak akan memakai pakaian sebersih itu. Ye Shikai mengangguk. Set pakaian ini khusus dibuat untuknya oleh seorang penjahit di kota. Pakaian untuk seorang jenderal tentu saja terbuat dari kain yang halus, bersih, dan lembut. Ini bukan jenis pakaian yang seharusnya dikenakan seorang dokter keliling desa. Kau telah memberikan kontribusi besar dengan menemukan ini. Pergilah ke pengurus istana dan dapatkan 20 tael perak sebagai hadiah, kata Ye Shikai ringan. Terima kasih, Patriark. Terima kasih, Patriark. Kalau begitu, pakaianmu saja tidak cukup kotor. Ye Shikai berjalan ke pot bunga, mengambil segenggam tanah, dan mengoleskannya langsung ke wajahnya, membuat seluruh wajahnya tampak kotor dan berdebu. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Baiklah, kalian semua pergi dan kembali bekerja. Jangan bahas apapun tentangku lagi. Ya. He Linghan tetap tinggal di dalam rumah, sementara Ye Shikai tidak bisa memaksa masuk. Keberangkatan sudah dekat, dan dia harus segera pergi. Jadi, sebelum pergi, dia punya beberapa hal untuk dikatakan. Teratai. Tuan, apakah Anda menunggu istri Anda di luar pintu? Ye Shikai menemukan pelayan pribadi He Linghan dan menyerahkan sepucuk surat padanya. Berikan ini pada istriku, kata Ye Shikai dengan tenang. Sebelum pergi, ia menuliskan semua yang ingin ia katakan di surat itu. Ia tidak bisa hanya berteriak di luar. Nih. Ye Shikai berganti pakaian menjadi dokter keliling dan meminta kuda yang cepat. Ia memiliki rencana khusus yang memungkinkannya masuk dan keluar gerbang kota sesuka hati, dan tidak ada tentara yang akan menghentikannya. Hanya dalam 3 hari, Ye Shikai tiba di wilayah Basu. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak warga sipil yang melarikan diri. Tidak ada pemberontakan besar-besaran di Basu. Tampaknya mereka semua khawatir akan terdampak perang, sehingga mereka menempuh perjalanan siang dan malam untuk menjauh dari garis depan pasukan Qin dan Chu. Ye Shikai tidak mengambil jalan utama, karena jalan-jalan tersebut diblokir oleh tentara Qin. Mereka merekrut banyak prajurit yang sehat, menggali parit yang dalam, dan membangun kamp untuk memblokir serangan tentara Chu. Bab 1635. Dibangun di atas gunung dan diblokade berlapis-lapis, pasukan Qin benar-benar punya niat jahat. Ye Shikai tak kuasa menahan gumamannya sambil menatap kamp di depannya. Penopang pasukan Qin adalah pegunungan yang menjulang tinggi ini. Inilah penghalang mereka dan sulit untuk dilintasi. Sudah banyak garnison lokal di pinggiran. Mereka semua mengikuti perintah Miwen untuk mengupayakan kerjasama internal dan eksternal guna membuka jalan ini dan membiarkan pasukan elit Chu di dalam mundur. Namun, tampaknya kemajuannya tidak mulus. Mereka hanyalah garnison lokal. Setelah mengangkat senjata, mereka adalah prajurit, dan setelah meletakkan senjata, mereka adalah petani biasa. Mereka sama sekali tidak memiliki efektivitas tempur. Pasukan Qin di sini adalah pasukan elit dari Xianyang dan menguasai medan. Serangan langsung bukanlah ide yang baik. Ye Shikai berpikir berulang-ulang dan memutuskan bahwa cara teraman adalah mencari jalan keluar, lalu memberitahu Huo Ziqing untuk memimpin pasukan mengambil jalan memutar kembali ke Chu guna menghindari blokade tentara Qin. Adapun kota-kota yang telah jatuh ke tangan mereka mungkin harus menyerah. Kota-kota itu bukanlah tentara. Mereka terpaku di sana dan tak bisa bergerak. Mereka dikepung oleh tentara Qin sendirian dan cepat atau lambat akan jatuh. Dokter keliling, lihat, ada dokter keliling di sana. Pada saat ini, beberapa penduduk desa di dekatnya juga melihat Ye Shikai. Melihatnya mengenakan gaun panjang dan membawa kotak obat, mereka pun menebak identitasnya. Dokter keliling. Beberapa penduduk desa mendatangi Ye Shikai dan membungkuk padanya. Ada yang mau ngomong? Tanya Ye Shikai. Ia bukan lagi seorang jenderal, melainkan seorang dokter keliling. Ia harus selalu beradaptasi dengan identitasnya ini, kalau tidak, ia akan terbongkar. Dokter keliling, kami penduduk desa sekitar. Banyak penduduk desa yang terjangkit wabah, dan semua dokter telah melarikan diri. Tolonglah, dokter keliling, bantulah kami, orang-orang miskin ini. Setelah mengatakan ini, beberapa penduduk desa berlutut di hadapan Ye Shikai, membuatnya sangat malu. Kalian ini sedang apa? Cepat bangun, kata Ye Shikai cepat, dan setelah dibujuk, ia berhasil membujuk penduduk desa untuk berdiri. Dokter keliling, semua dokter di desa telah melarikan diri. Tidak ada yang merawat mereka. Penduduk desa yang terjangkit wabah kemungkinan besar tidak akan hidup lama. Mohon minta bantuan dokter keliling. Seluruh desa kami akan berterima kasih. Baiklah, aku berjanji padamu, di mana desamu? Tanya Ye Shikai. Bagus.
Desa kami bernama Desa Baimu. Letaknya persis di belakang. Silakan ikut saya, dokter. Beberapa penduduk desa membawa Yesike ke pegunungan. Jalan pegunungan tidak nyaman untuk menunggang kuda, jadi ia turun dan berjalan maju sambil menarik tali kekang. Semuanya, dokter di desa kabur. Kenapa kalian tidak pergi ke kota untuk mencari seseorang? Ada klinik besar di kota, dan pasti ada di antara mereka yang bisa mengobati wabah ini, tanya Yesike penasaran di tengah perjalanan. Dasar dokter keliling, kau tidak tahu. Perang terjadi di mana-mana sekarang. Tentara datang ke desa setiap hari. Hari ini tentara Chu, besok tentara Qin, dan bahkan tentara dari kedua pasukan bertemu di desa dan langsung bertempur. Sungai darah mengalir deras. Kudengar di kota juga begitu. Ada mayat berkeliaran setiap hari. Bagaimana kita bisa pergi ke kota untuk mencari dokter? Jawab penduduk desa yang memimpin dengan putus asa. Selain ketidakberdayaan, nada suaranya juga terdengar mengeluh tentang perang. Yesike bisa mengerti. Tidak ada yang suka perang, kecuali mereka yang berkuasa. Perang adalah cara bagi mereka untuk berkuasa. Jadi begitu. Celakanya, desa ini kini terjangkit wabah. Banyak perempuan dan anak-anak jatuh sakit. Tidak ada obatnya. Setelah terinfeksi, mereka semua meninggal hanya dalam 1 minggu. Sepertinya wabah akut, gumam Yesike. Orang-orang zaman dahulu tidak memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih kita saat ini, sehingga banyak virus seperti influenza yang menjadi wabah pada masa itu. Bukannya tidak ada cara untuk mengobatinya, tetapi butuh banyak waktu untuk menyiapkan obatnya. Ya, itulah sebabnya kami berharap dokter keliling dapat membantu. Berhasil atau tidak, kebaikan dokter keliling akan selalu dikenang oleh penduduk desa untuk generasi mendatang. Hehe, jangan khawatir. Meskipun kemampuan medisku tidak terlalu bagus, aku masih percaya diri. Yesike berdeham dan melanjutkan. Meskipun ia merasa bukan orang dengan kemampuan medis yang tinggi, ada cukup banyak obat di dalam cincin penyimpanan. Sebagian besar adalah obat-obatan yang dibelinya di kota Lingxiang, dan sebagian kecil adalah obat-obatan yang dibawa dari zaman modern. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menggunakannya untuk mengobati wabah ini. Bagus. Semuanya tergantung pada dokter keliling. Yesike tahu betul bahwa ia kini adalah harapan seluruh desa. Meskipun ia tidak mengenal desa ini dan bahkan belum pernah mendengar namanya, ia mampu menempatkan dirinya di posisi penduduk desa tersebut. Jika ia menolak, penduduk desa yang terinfeksi ini pasti akan mati. Sedangkan penduduk lainnya, mereka mungkin tidak punya pilihan selain pergi. Dokter keliling, di mana saja Anda pernah merawat orang sebelumnya? Haha, aku dokter keliling. Aku keliling dunia dan merawat pasien kapanpun aku bertemu mereka. Sungguh takdir kita bertemu hari ini. Jadi begitu. Setengah jam kemudian, ketika Yesike tiba di pintu masuk desa, ia merasakan hawa kematian yang kuat. Hampir tidak ada penduduk desa di jalan. Sesekali ia melihat beberapa orang, tetapi mereka semua pucat dan kurus, seolah-olah kurang gizi. Semuanya, mengapa beberapa rumah memiliki kain hitam yang tergantung di depannya, sementara yang lain memiliki kain putih? Yesike mengamati rumah-rumah itu dan melihat banyak kain hitam putih yang tergantung di atapnya. Celakanya, desa ini sekarang penuh dengan wabah. Jika ada anggota keluarga yang terinfeksi wabah, mereka akan menggantungkan kain hitam di atap. Jika ada anggota keluarga yang meninggal, mereka akan menggantungkan kain putih. Sungguh tragis. Ada yang menggantungkan kain putih dan hitam di rumah mereka, dan bahkan ada keluarga yang meninggal dunia sepenuhnya. Ya, sungguh tragis. Yesike turun dari kuda dan mengikatnya di luar desa. Ia seorang kultivator dan hampir kebal terhadap semua racun, apalagi wabah biasa ini. Namun, agar terlihat seperti orang biasa, ia menutup mulut dan hidungnya dengan handuk bersih. Dokter keliling, kami sudah mengumpulkan semua penduduk desa yang sakit. Bagaimana kalau kami membawa Anda ke dokter? Baiklah, sesegera mungkin. Yesike datang ke ruangan yang disebutkan penduduk desa, dan di dalamnya terdapat sekitar 100 pasien, termasuk lansia, perempuan, dan anak-anak. Kondisi fisik mereka tidak sebaik orang muda dan setengah baya, dan begitu wabah melanda, mereka kemungkinan besar akan terinfeksi. Kalian semua tetap di luar dan jangan masuk tanpa perintahku untuk mencegah penyebaran wabah. Juga, pulanglah dan rebus air panas, semakin banyak semakin baik. Yesike berbalik dan berkata kepada penduduk desa. Baiklah, baiklah, cepatlah pulang dan rebuslah air.
Yesike masuk ke dalam rumah sendirian dan menemukan seorang anak. Wajahnya mulai menghitam dan ia tak sadarkan diri. Saat itu sudah sangat berbahaya dan tak ada waktu untuk menunda lagi. Yesike mengalirkan energi internalnya dan perlahan-lahan menyuntikkan aliran energi internal ke dalam tubuh anak itu. Bersambung.